Tugas kelompok 2 bab 6, terbiasa saling menasehati dan berbuat baik. Perilaku saling menasehati dan berbuat baik dalam kehidupan, agama Islam mengajarkan supaya pemeluknya saling menasehati dan berbuat baik terhadap siapa saja. Bahkan kepada makhluk lain pun harus berbuat baik karena saling berbuat baik dan menasehati itu banyak manfaat dan hikmahnya. Selalu terkontrol, akan teringat jika akan berbuat kemaksiatan sehingga tidak jati berbuat kemaksiatan, karena diingatkan oleh temanya, akan memperoleh pahala dari Allah SWT. Karena nasihat menasehati itu melaksanakan perintah Allah SWT, sebagaimana diamanahkan dalam surah Al-Asr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa, sungguh manusia berasa dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Manfaat dan hikmat disyariatkan saling menasihati dalam kebaikan. 1. Mempererat hubungan antar sesama. Nasihat-menasihat antara sesama itu dapat menumbuhkan rasa kebersamaan sehingga dapat mempererat hubungan antara satu dengan lainnya. 2. Tergolong orang yang tidak rugi dalam hidupnya. Orang yang saling menasehati dalam kebaikan itu tidak akan rugi dalam hidup. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Asr sebagai berikut. Hikmah dan manfaat saling menasehati. Dalam Al-Quran surah Al-Asr, Allah SWT menjelaskan kepada kita tentang ciri orang beriman, yaitu orang-orang yang saling menasehati hendaknya berupaya semaksimal mungkin. Hikmah saling menasehati seseorang. Salah satu hikmah mengapa kita harus saling menasehati adalah karena setiap orang mendambakan keselamatan hidup. Keselamatan hidup dari kerusakan dari hal yang membahayakan dirinya lahir atau batin. Seandainya setiap orang mampu bersikap seperti ini, yaitu senang menerima kritikan dan segera memperbaikinya, tentu setiap akhlak perilaku kita dapat terjaga. Begitu ada yang salah dengan sikap kita, orang yang lain sigap memberitahukannya. Mudah-mudahan suatu saat kita memiliki lingkungan seperti ini. Inilah hidup jika saling menasehati, insya Allah SWT. Kita harus selalu bahagia ketika ada yang memberikan saran kepada kita. Ibarat cermin, kita selalu ingin tempat rapi di depan cermin. Jika yang berantakan, tanpa segan kita membetulkannya. Kita tidak kenal dengan cermin yang menampilkan bayangan kita yang berantakan. Justru kita tetap merapikan bagian yang kurang bagus. Begitulah orang yang selalu senang menerima kritikan dari orang lain. Allah akan berterima kasih, bukannya marah atau kesal. Sungguh sangat penting sebuah nasihat dalam kehidupan agar kita tahu kekurangan kita dan segera memperbaikinya. Sayangnya, di antara kita masih belum siap menerima kritikan atau nasihat dari orang lain, terlebih jika orang yang memberi nasihat itu kita anggap lebih rendah dari kita. Sehingga langkah awal kita untuk mengamalkan ayat di atas adalah berusaha menerima kritikan atau saran dari siapapun tentang diri kita tanpa melihat siapa yang mengeluarkan nasihat tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu memberikan nasihat kepada orang lain adalah suatu hal yang baik, karena ada kewajiban kita untuk saling menasihati dalam kebenaran. Berbuat baik adalah suatu hal yang positif, begitupun seperti menasihati orang lain demi suatu kebaikan bersama. Di dalam Islam, kita diperintahkan untuk selalu menasehati sesama umat manusia selagi itu merujuk dalam hal kebaikan.